Alhamdulillah, saya lahir di kota kecil ya, di Jawa Tengah, Kebumen. 9 bersaudara, saya anak pertama. Orang tua saya dulunya, kalau mungkin sekarang trennya pinjol ya. Kalau dulu koperasi simpan pinjam gitu ya. Ayah saya dulu adalah karyawan salah satu penagih dan pemberi hutang di pasar-pasar gitu ya. 9 bersaudara, terus sebenarnya sih 2 tahun, pas umur saya 2 tahun saya dipiara oleh bude saya, kakaknya dari ibu, menjadi anak tunggal. Tapi sama aja sih, maksudnya sama aja dengan latar belakang ekonomi yang sangat menyedihkan gitu. Ya, bahasa Jawanya dulu kesundulan gitu ya. Jadi kesundulan adik, saya dititipkan di bude dan akhirnya saya nyaman jadi anak bude. Tapi juga masih dalam keluarga yang sangat minim gitu. Jadi ceritanya 10 tahun yang lalu, jadi sekarang 2021 ya, berarti 2011 itu saya datang ke Bandung beserta anak dan istri saya dalam kondisi yang menyedihkan karena bangkrut kerja dan usaha di Cikarang. Dulu saya lulusan S1 di swasta di Jakarta, termasuk universitas bagus ya, swasta. Kerja di Cikarang dari bagus sampai kolab, bener-bener kolab sampai rumah semua segala macam dijual, sampai AC-nya pun dijual, motor dijual, AC dijual. Saya datang ke Bandung itu gara-gara interview perusahaan tekstil pertamanya, datang ke Bandung untuk jadi sales. Saya datang ke Bandung dengan hanya gembolan baju ya, saya bilang, kena sarung, baju anak istri saya dimasukin ke sarung, pindah ke Bandung. Itu bener-bener dari nol banget. Bermula dari karyawan, akhirnya lambat laun ya bertahan hidup lah dari kontrakan yang 250.000 per bulan ya. Bahkan saya masih ingat sekali ibu kosnya karena saking terenyuhnya gitu ngelihat saya sama keluarga, ngelihat anak saya tidurnya di sajadah dan saya di kardus bekas yang saya pungut di tetangga gitu ya. Ibu kosnya pun sampai nangis. Ini kisah nyatanya. Jadi ibu kosnya sampai beliin kasur busa sampai bilang, nggak apa-apa nak, dibayarnya nanti setelah gajian, sampai diangsur sampai 10 kali pun nggak masalah katanya. Karena saya ngelihat anak akang masa tidurnya di sajadah, sedangkan sarung untuk saya sholat, sajadah untuk tidur sarung saya untuk sholat, saya tidur di kardus, istri saya tidur di sarung, dan anak saya tidur di sajadah. Karena saya pikir saya tinggal dari Jabotabek, Cikarang, pindah ke Bandung kan pasti dengan cuaca yang lebih dingin ya. Paginya ibu kontrakan sampai nangis ngeliat saya keadaan seperti itu. Karena waktu itu pun saya dibayarkan sama kantor untuk kontrak. Besoknya sore itu langsung dibelikan. Ya udah, akhirnya lambat laun ekonomi agak membaik. Tapi membaik juga terus karena ingin berkembang, terus jadi sering-sering ikut tender, membantu orang ikut tender karena saya di bagian supply-nya, kainnya. Sedangkan tender itu kan biasanya pengadaan seragam, pengadaan untuk dinas gitu ya. Ya, saya bantu-bantu di sana, akhirnya sampai besar. Sekitar 3-5 tahun lah saya lumayan besar dari situ. Pas di tahun ke-7 saya tinggal di Bandung, ambruk. Hutang saya usaha lah ya, saya bilang usaha. Karena bantu tender itu kan lama-lama juga saya ingin punya konveksi gitu, punya konveksi sendiri sambil kerja gitu. Di tahun ke-5 saya tinggal di Bandung itu saya rugi sampai ratusan juta. Dan saya nggak punya apa-apa untuk bayar. Terus bertahan hidup. Saya ketemu dengan namanya Kang Hendra, penerbit Quran. Dia percetakan Quran. Saya ngeluh lah karena kan pas waktu lagi saya jaya sering ikut nyumbang, ikut ke donasinya segala macem. Pas waktu itu saya ngeluh ke dia karena saya pikir beliau adalah orang yang sudah mahfuz gitu lah, sudah sangat jaya gitu ya pikiran saya. Saya datang ke sana ngobrol-ngobrol sambil ngeluh. Kang, saya ada masalah bisnis sampai hutang saya yang tidak tertagih itu ratusan juta. Dia cuma senyum.
quotes yang dia berikan ke saya, kata-kata yang diberikan ke saya itu bikin saya menggugah banget. Emang situ bisnis apa? Yang saya tahu kan situ bisnisnya kain, seragam, konveksi, bagus gitu. Kamu tinggal di Badung, memang tempatnya di situ gitu. Dan seluruh Indonesia membutuhkan gitu. Kalau dihitung matematis, bisnis pasti untung, Pak, bilang gitu. Tapi namanya ditipu, kan dia tidak melihat situasi dan kondisi gitu. Orang jahat atau dengan situasi harus berbuat jahat kan ada gitu. Jadi situasi orang untuk berbuat jahat gitu jatuhnya. Cara saya sih seperti itu. Akhirnya tagihan yang tidak terbayar itu ada sekitar 400 sampai hampir 500 jutaan. Saya milikin konveksi dalam 1 tahun. Rekan bisnis saya juga kurang baik attitude-nya. Akhirnya alhamdulillah saya buka konveksi, ruginya 350 juta malah dalam 1 tahun gitu. Drop banget. Terus di sisa-sisa orang percaya ke saya datang ke Kuningan waktu itu untuk nemenin teman saya untuk ikut pengumuman lelang. Memang sih urutan pertama, urutan lelangnya. Saya sudah berharap banget bisa menang gitu. Dengan uang saku yang tersisa di kantong gitu ya. Anak istri saya saya tinggalin duit 200.000 apa 100.000 waktu itu. Karena saya berharap menang gitu ya. Saya datang ke sana setelah ngobrol dengan panitia, terus dengan segala persyaratan segala macamnya. Saya dikalahkan karena situasi lah ya. Kalau saya lihat sih saya kalah dari situasi. Jadi ada persyaratan yang seolah-olah mengada-ngada yang membuat saya kalah gitu. Wah, udah blank banget. Saking blanknya, karena saya pikir di Kuningan itu di bawah Gunung Cermai gitu. Saya coba lewat jalan yang beda, jadinya bukan lewat jalan yang umum. Saya lewat hutan yang ke arah Linggarjati. Itu memang jalan gelap banget. Karena udahlah nyungsrup ke jurang deh gitu jatuhnya. Gak apa-apalah gitu. Insya Allah lah anak istri saya kalau saya nggak ada bisa hidup gitu. Udah saking penatnya gitu. Karena mungkin saya orang yang tidak begitu terbuka kepada anak dan istri masalah penderitaan gitu. Biar kalau susah saya jadi yang nanggung gitu. Jadi jangan sampai. Kalaupun mereka tahu saya susah itu paling-paling ya kenapa gitu, murung atau diam gitu. Jadi beban yang begitu besar jangan sampai tahu lah. Udah saya lewat di situ sekitar jam 10 malam. Itu memang gelap banget, nggak ada orang. Jam 10 jam 11-an kalau nggak salah. Saya buka jendela mobil, saya tutup, kunci, tapi jendela saya buka karena butuh udara segar, saya matiin. Jadi biar saya ngerasain namanya liang lahat itu seperti apa gitu. Sampai sekitar 10 menitan lebih gitu. Pas waktu lagi heningnya gitu. Kan mungkin beberapa orang juga pernah mengalami yang sama gitu, dimana jalan itu buntu gitu, nggak ada depan, nggak ada belakang, nggak ada samping gitu. Memang benar-benar berasa liang lahat gitu jatuhnya. Saya tiba-tiba terusik sama suara ngos-ngosan orang nuntun motor gitu. Saya kaget. Udah nggak apa-apa deh, ketemu rampok deh gitu. Sampai kalau tadi nggak nyungsur ke jurang, nggak apa-apa deh, ketemu rampok lah gitu kan. Mobil saya diambil, terus saya ditusuk atau apa, udah hilang, beres semuanya gitu. Pikiran saya seperti itu. Udah saking blanknya. Lewat di sebelah saya, dia nanya, "Pak kunaon?" gitu. "Mogok" gitu. Dek, di tengah hutan ada nanya, "Pak kenapa? Mobil mogok?" gitu. Saya bilang, "Enggak Pak, enggak apa-apa. Saya kepengen tiduran gitu." Tapi dia sambil habis itu nyetadar motor sambil terengah-engah gitu. Ya jalan gunung ya, tahu sendirilah ya. Dia bawa motor laki lah, kalau GL Pro atau GL cepek gitu nggak tahu deh waktu itu.
dia ngos-ngosan gitu, dia juga sambil istirahat, mungkin dia juga ketakutan hal yang sama kali ya, cuma situasinya beda. Saya gelap di hati, dia gelap di mata itu jatuhnya kan. Ya udah, akhirnya ngobrol sepintas. Nih akhirnya jadi cerita Madu nih katanya. Saya berasa ada teman gitu, jadi ngobrol sepintas. Bawa apa? Saya nanya dalam bahasa Sunda yang terpatah-patah, karena saya juga aslinya orang Jawa, jadi bahasa Sunda saya itu terpatah-patah. Bawa apa? Bawa odeng. Gitu. Wah, odeng itu apa? Gitu sih, pikiran saya kan odeng itu apa? Gitu. Odeng itu apa Pak? Odeng itu madu. Ah, madu mah yang saya tahu madu merek A, merek B, merek C gitu kan, yang sudah ada di pasaran kan. Madu memang punya Pramuka, punya Perhutani, punya TJ, punya Madu Rasa, punya segala macam lah. Mungkin saya sebutin merek mereka nggak apa-apa lah gitu. Madu odeng, saya belum pernah Pak dengar odeng. Emang madu odeng itu? Madu Pak, madu. Namanya odeng Pak, itu nama madu hutan gitu. Udah. Nah, kalau Bapak ini nyicipin aja, saya diambilkan bekas gelas air mineral, dia dicaduk lah gitu. Ini Pak madunya gitu. Langsung kayak fresh banget, karena jengah dengan, bayangin lah ya, gagal kalah pada saat kita terpuruk. Biasanya kan memang udah jatuh tertimpa tangga, ketiban batu gitu ya jatuh. Minum madu tuh kayak nge-refreshin semua, jadi kayak kebuka semua tuh. Cuma saya nggak tahu nih apa nih gitu. Ngobrol gitu kan, madu Pak, kenapa Bapak nuntun motor, kenapa nggak dipakai gitu motornya? Apa bahasa Sundanya kalau ban bitu ya, bitu Pak. Oh, Bapak tinggal di mana? Saya di Majalengka. Ya Allah, ini Kuningan gitu kan. Tinggal di Majalengka gitu. Aduh, gitu. Ya, ya udah Pak, taruh di mobil aja. Saya bilang gitu kan ke Bapak gitu. Ya gimana pun pasti semua orang pasti punya rasa curiga ya. Taruh di mobil mungkin dia juga takut juga kalau setelah ditaruh mobil, saya starter mobil madu ke bawah gitu kan pasti. Ya udah akhirnya saya buka dompet saya itu tinggal nggak nyampe 3 juta, nggak nyampe 3 juta, 2 juta sekian gitu. Karena saya pikir udahlah, habis lah sampai rumah. Udah mending pulang, nggak usah bawa sama sekali, saya bilang. Saya terpikir gitu. Pak, saya ada 2 juta, kasih ke Bapak. Madunya saya bawa ke saya. Kalau memang nanti Bapak kurang, saya tunggu Bapak di bawah. Udah. Ya udah Pak, oke. Saya ikat di belakang tuh. Tahu kalau di Bandung tahu kan yang apa namanya, drum kecil yang hijau gitu, yang kalau di sini buat tempat tahu Cibuntu ya. Gitu. 2 itu saya taruh di mobil, saya ikat biar jangan tumpah. Saya naik mobil ke depan sekitar baru 500 meteran, saya kaget. Ya Allah, itu orang di belakang ketinggalan. Ya udah, saya tunggu, saya sebelah saya, terus akhirnya apa? Ya udah Pak, Bapak nuntun aja ke depan, saya gitu ke belakang. 2 jam lebih itu baru sampai ke jalan raya. Saya enak pakai mobil dia. Akhirnya udah dari situ sekitar 2 kiloan baru ketemu tambal ban. Sudah sekitar jam 2-an lebih lah. Terus akhirnya kita jadi ngobrol, saya anterin Bapak itu ke rumahnya. Saya tawarkan lagi kalau memang madunya kemahalan, buat istilahnya nggak seimbang harga, bolehlah Bapak ambil lagi, nggak apa-apa. Saya bilang, udah Mas, nggak usah, dibawa aja. Udah saya bawa sampai rumah, karena saya nggak tahu itu madu, nggak ngeblank madu. Madu itu beberapa saya bagi-bagikan. Semua pada teriak madu itu enak, bagus, murni, gitu ya. Nah, setelah itu saya coba untuk menghubungi lagi, kan saya dikasih nomor telepon. Saya SMS, nggak dibalas-balas, sekitar 10-an kali SMS, yang balas anaknya. Pak, maaf, Bapak saya nggak bisa baca tulis. Itu sekitar saya dari dapat madu itu sekitar 1,5 bulan lah. Dia baru balas 2 bulanan lebih baru balas bahwa Bapak saya tidak bisa baca tulis.
dan madu sudah hampir habis. Saya masih ada persiapan uang sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Saya pikir ya udah, kasih alamatnya, saya ke Majalengka. Sampai sana, ini yang namanya baru modal. Kalau tadi kan karena apa ya namanya, saya pamungkasan atau apalah gitu ya, udah pengapasan duit, buang-buang deh gitu kan jatuhnya, sekalian lah gitu. Nah, ini yang namanya baru modal usaha. Saya bawa uang 2 juta dari Bandung, Cilenyi rumah saya, ke Majalengka. Sampai Majalengka, saya pikir karena dia perambah hutan pencari madu, saya pikir dia banyak. Sampai sana, yang ini yang namanya modal. Adanya madu cuma 3 kilo. Saya bayar 250.000 waktu itu. Hampir 3 tahun lalu. Ya ampun, buat ongkosnya, bolak-balik, sama yang saya peroleh, gak seimbang. Tapi saya yakin, ini salah satu langkah awal saya usaha. Ya dihitung aja lah, Bandung, Majalengka, bolak-balik pasti gak cukup 250.000. Dari ngopinya, dari segala macamnya, dari bensinnya pasti gak cukup lah. Pulang ke rumah istri nanya, dapat madunya mas? Nah, dapat tuh. Ya ampun, cuma 2,5 kilo. Terus gimana? Jual aja. Karena ini yang bisnis sih bilang. Kalau kemarin kan memang kita bagi-bagi karena kita nggak tahu. Ternyata madu yang dari bapak itu bagus. Nah akhirnya saya berpikir inilah namanya madu bersanad dia jatuhnya ya. Jadi alurnya jelas. Udah jalan terus 1 kali, 2 kali, 3 kali saya sambil berguru yang namanya madu itu. Ya kenapa sih akhirnya berani ngambil resiko bisnis di madu, saya pikir. Karena menurut saya madu itu sesuatu bisnis yang unik. Karena yang dijual di madu itu bukan produk utamanya, tapi di trust. Jadi saya jual madu itu intinya sebenarnya jual diri. Seberapa jauh orang percaya ke saya. Karena gini, setelah saya berjalan madu itu, oke, sekarang saya udah lumayan besar ya untuk jualan madu. Tapi yang saya peroleh bahwa madu itu yang dijual trustnya. Karena salah satu produk yang sumber fitnah terbesar madu. Karena situ Akang pasti dari semuanya orang pasti pertanyaan orang beli madu apa? Bukan harga, bukan kualitas, bukan justru pertanyaan yang sangat menyakitkan, pertanyaan madu. Mas, madunya asli apa palsu? Orang jual madu tuh bagi saya kayak orang jual narkoba. Kalau nggak ada trust nggak mungkin. Bener-bener jual diri, gitu. Narkoba mau bikin mati, ini mau bikin sehat, gitu kan. Akhirnya saya kembangin itu. Jadi abis itu kan kenal beberapa orang, gabung di beberapa asosiasi, diriin beberapa perkumpulan gitu ya di madu. Karena apa? Ayo kita branding minimal bukan produk branding. Kalau produk branding kan pasti kita kalah sama pabrikan yang harus manggil artis untuk jadi endorser gitu ya. Ayo jual trust, saya bilang gitu. Seberapa besar kamu dipercaya orang, seberapa besar tingkat kejujuran kamu, seberapa besar tingkat kebaikan kamu, yaitu madu salah satu. Waktu pertama kali memulai kan begitu 250. Iya. 250.000 itu saya jual karena saya nggak begitu tahu harga dasar madu itu berapa. Saya jual jadi 250 kilo itu hanya jadi 4 botol marjan. 4 botol marjan. Dari 250.000 aja untuk datang ke Majalengka gitu ya waktu itu. Pulang ke Bandung sampai diketawain sama istri gitu ya. Cuma dapat 250.000, cuma dapat 2,5 kilo, dia bilang gitu. Ya, tapi ini usaha.
Saya yakin di sini, ini usaha. Habis itu jadi 4 botol marjan. Nggak apa-apa lah saya sebutin. Karena menurut saya itu jatuhnya orang banyak jual madu itu pakai botol marjan gitu, dan itu banyak di mana-mana, banyak di tempat loakan, di tempat apa ya pakai botol marjan lah gitu. 200.000 itu jadi 4 botol, 250.000 itu jadi 4 botol. Satu dibeli tetangga 100.000, satu dibeli sama saudara 100.000, tinggal 2 botol lagi. 2 botol lagi itu dibeli sama temennya murid saya, orang tuanya murid teman saya. Dengan sangat seneng gitu ya, seneng gitu. Ini laku ini. Dijual waktu itu 125.000, 250.000. Dengan harapan untuk bayar SPP anak, karena SPP anak saya dilala di sekolah swasta yang memang kualitasnya bagus ya. Waktu itu berapa ya? Sekolah anak itu SPP-nya sebulan 475 gitu. Saya ada duit minta ke istri ada 250.000 gitu, dengan harapan 2 botol itu 250.000 masih ada sisa lah untuk pulang gitu ya. Saya bawa ke sekolah karena dia mintanya jam pertengahan gitu ya, bukan pas waktu lagi nganter anak sekolah gitu. Janjiannya jam 10 siang, jam 10 pagi. Karena saking teledornya saya pakai tas kresek cuma 1. Saya nggak nyadar kalau botol beling itu gesrek di plastik itu rapuh gitu ya. Pas saya standar, terus jatuh, pecah dua-duanya. Saya nangis waktu itu karena harapan untuk bayar SPP anak itu batal ya, gara-gara keteledoran saya yang madu 2 botol itu pecah. $200.000 itu masih ada dipegang sama istri saya ya untuk makan. Tapi keberuntungan tetap berjalan. Keberuntungan itu tetap berjalan. Jadi selang beberapa hari, sekitar 3 hari atau 2 hari itu, anaknya si Abah tadi itu nanya ke saya, "Pak, Bandungnya di mana?" "Emang kenapa, Kang?" "Bandungnya saya di Cileunyi." "Ya udah Pak, saya sekali nganter ke sana." "Nganter apa?" Saya bilang itu kan, "Saya nggak punya uang. Hanya untuk makan dan SPP anak telat." "Udah Kang, nggak apa-apa. Saya bawa botolan masih sisa 10. Saya titipin ke Bapak untuk dijualin." Jadi itu katanya perintah dari bapaknya. Perintah dari bapaknya bahwa Pak Asep itu bisa dipercaya. Kirimin aja madu ke sana kalau sisa. Kalau sisa, nggak apa-apa. Dibayarnya nanti juga nggak apa-apa. Ya memang apa ya? Allah juga kadang mungkin iseng ya. Bercanda agak lebih gitu. Jujur ya, filosofi saya itu jatuhnya gini. Tuhan itu tidak menguji. Allah itu tidak menguji bagi saya, tapi Allah itu bercanda. Jadi makna kedekatan kita sama Tuhan itu saya yakin dekat gitu, karena dia sendiri kok yang menjanjikan bahwa dia maha pengampun gitu. Salah kita kayak apapun, insya Allah kita diampuni gitu pada saat kita memang punya etikat baik untuk selalu berbuat baik. Selang 2 hari setelah botol pecah itu, anaknya si Abah datang ke rumah membawa sisa madu yang dikirimin ke beberapa pembelinya. Masih ada 10 botol.
Saya bilang saya nggak ada uang Pak, saya nggak ada uang Kang. Nggak apa-apa kata si bapak, dititipin ke Mas biar dijualin, karena minggu depan saya ngirim lagi ke Bandung, nggak apa-apa, lakunya berapa juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya unsur utama dalam bisnis itu trust, kepercayaan. Seberapa besar kita dipercaya sama orang bagi yang kita jual atau yang kita ambil barangnya. Karena disitulah ikatannya ya. Bisnis itu jangan berpikir uang deh gitu. Karena yang pas waktu lagi saya ketemu sama teman saya yang Ustadz tadi itu yang punya percetakan Quran, dia ketawa loh pas waktu lagi saya ngomong rugi sekian ratus juta gitu. Saya cuma ditanya gini doang, rugi berapa? 300 jutaan sampai 400 jutaan. Terus masih bisa hidup masih bisa hidup? Masih. Masih bisa berusaha? Masih. Masih bisa berusaha di hal yang sama? Masih. Dia nepuk pundak saya, dia nggak bilang, lu beruntung. Bisnis lu apa? Kain. Bisnis lu apa? Konveksi. Bisnis lu apa? Jasa. Lu beruntung. Gua yang bisnis gue percetakan Quran, yang bisnis gue nyebar kebaikan Quran, kitab suci, bisnis gue punya percetakan, gue masih banyak ditipu orang. Dagang Quran aja ketipu, apalagi elu gitu ya. Allahu Akbar gitu. Pada saat itu ingat itu ya kita juga senyum gitu ya. Allah bercanda nih gitu kan. Iseng banget godain gua gitu. Tapi disitulah kedekatan kita sama Tuhan di situ. Banyak orang berpikir bahwa modal bisnis itu uang, modal bisnis itu space gitu ya, modal bisnis ya materi lagi gitu. Sebenarnya modal bisnis terbesar itu satu, trust, kepercayaan. Kita dipercaya sama Tuhan, kita dipercaya sama Allah, kita dipercaya sama orang. Satu itu, kedua adalah keyakinan. Menurut saya, semua produk pasti ada pemiliknya. Kalau Anda nggak yakin semua produk itu nggak ada pemiliknya, udah nggak usah usaha deh. Jadi setiap botol ini pasti ada pemiliknya. Kalau kita nggak yakin, orang mau yakin gimana? Masalahnya kita pas waktu lagi mau berusaha, kita nggak yakin. Laku nggak ya? Untung nggak ya? Rugi nggak ya? Nggak usah berpikir itu. Yakin, pasti ada pemiliknya. Kamu mau bisnis apa? Kamu mau buka jasa apa? Kamu mau produksi barang apa? Kalau nggak yakin, Unilever nggak bakal bisa besar, Pak. Indomaret, Alfamart nggak mungkin bisa besar kalau mereka nggak yakin. Karena semua produk pasti ada pemiliknya nanti. Seberapa besar kita bisa menyajikan? Menyajikan bukan menyajikan produk, menyajikan trust. Pelayanan, trust. Jadi menyajikan kepercayaan orang. Jadi sebenarnya kalian jualan, misalnya gini, kalau saya meyakini, kalian mau jualan apa? Bukan jualan produknya. Produk hanya sarana menurut saya. Tapi trust yang kalian sajikan sama yakin yang kalian pegang, selesai semua. Kalau orang ngeliat sekarang mungkin ya tinggal senyum, wah iya juragan madu gitu kan, oh iya gitu kan, udah besar. Ya itu yang saya jual adalah trust. Jadi di mana orang di bawah istilahnya produsen atau perambah hutan atau petani itu trust ke saya dan pembeli juga trust ke saya, ya yang kita jual kan memang itu. Jadi ya itu nggak nyangka dong setelah botol pecah tiba-tiba ada yang nganterin 10 botol untuk dijualin. Iya, diganti Allah 10 langsung kan, diganti Allah 10 antar langsung. Saya coba jual di angka 150.000, laku satu botol marjan. Saya jual 125.000 karena dia mau jual lagi, laku. Berkembang. Akhirnya ada bahkan teman saya yang Quran itu dia rutin order setiap 2 bulan sekali lah, paling lambatnya 1.000 botol gitu, untuk dibagikan ke dia punya santri pesantren yang yatim, tahfiz gratis dibagikan
Pada saat era pandemi ini udah berapa kali dia minta supply gitu kan. Udah gerakan berbagi madu. Makanya muncul namanya berbagi madu, karena saya memang mengadopsi dari beliau gitu. Kok kenapa lo nggak bagi-bagi beras gitu, gitu kan? Kalau masalah kenyang mah Allah pasti ngenyangin bos gitu. Terus ya gue berbagi kesehatan lah. Ya makanya di berbagi madu tuh ada namanya tagline-nya, berbagi manis itu sehat gitu kan jatuhnya. Memang nama gerakan besarnya berbagi madu, cuma tagline-nya berbagi manis itu sehat. Manis itu sehat gitu. Karena memang filosofinya ya Allah udah ngasih lo sakit, kan pasti udah kasih penderitaan. Udah ngasih pahitnya hidup gitu kan dari sakit. Allah pasti ngasih obat. Obatnya nggak pahit lagi, obatnya manis. Di situ akhirnya orang makin lama makin ingin hidup sehat, trust sehat. Terus reseller saya sampai bilang gini, madunya dari siapa Pak? Dari Pak Asep. Asep yang di Cileunyi, Asep Bejo gitu kan. Tuh YouTube-nya ada berbagi madu gitu, sampai edukasi gitu. Kok di berbagi madu nggak jualan? Di berbagi madu masih banyak kan edukasi, karena madu adalah sumber fitnah terbesar di era pandemi. Orang jengah dong, namanya vaksin, namanya obat, jengah dong udah. Ketemu jarum suntik, ketemu pil pahit, udah jengah. Apalagi yang udah merasa gue udah tua nih. Memang sih kalau udah tua kayak gue misalnya, hidup gue udah tinggal sebentar lagi, tapi gue kepengen nikmatin hidup deh gitu kan. Gak mau disiksa-siksa lagi pakai bayangin deh obat sampai kayak kacang Garuda gitu makannya gitu kan. Suntik udah sampai baal gitu. Dikit-dikit suntik sampai vaksin berapa kali gitu. Tapi justru yang saya bilang bahwa pas waktu lagi era pandemi ini jatuhnya bisnis madu tuh bisnis yang emas cair kalau saya bilang. Dari omset rata-rata sebulan hanya 100-200 kilo gitu, dan sampai jadi sekarang 3 ton, 5 ton per bulan gitu, 7 ton gitu. Karena ya sekarang enak banget orang jualan madu. Apalagi sudah ada branding gitu. Madunya murni kok gitu. Karena filosofi di bawah itu madu itu ada 2 jenis yang baik gitu. Ada madu murni, ada madu asli. Orang kan taunya masih asli nggak gitu. Padahal pertanyaan tertinggi di madu, murni nggak? Di sana akhirnya memang ya reseller berkembang lah. Edukasi madu sekarang sudah mulai berkembang. Jadi alhamdulillah setelah berbagi madu YouTube-nya berjalan gitu ya. Teman-teman saya ajarin untuk yang mereka bikinlah konten, bikinlah jadi trust gitu loh. Ya gimana pun kan pasti sekarang era pandemi sekarang pasti pasar ke bawah. Karena semua nggak ada kerjaan, saya bilang gitu kan. Sekarang kalau kerja katanya kalau bisa libur bukan masuk gitu kan. Semua terpuruk, tapi semua butuh sehat. Di berbagi madu, karena tagline-nya adalah berbagi madu ya kalau bisnis lah ya gimana pun, tapi memang kita menyajikan bisnis madu yang saya pikir adalah ya profitnya kecil lah ya. Kalau saya bilang profit berbagi madu itu masih kecil, karena memang untuk hidup lah beberapa teman-teman yang ada di berbagi madu lah, kayak Kang Ilham, kayak Kang Kevin, kayak Kang Dendi yang capek saben hari ya yang penting mereka hidup lah gitu. Kalau profit pasti ada profit gitu, tapi memang tidak besar gitu. Kita misalnya bikin berapa persentasenya gitu, 10% atau 15% aja. Ya, jadi memang di beberapa tempat ada bilang sampai, Mas, aku beli madu, tapi kan ini untuk berbagi, boleh nggak modalnya aja? Ya, akhirnya kita juga terketuk juga gitu ke anak-anak yang memang gimana nih, mau nggak buat hanya akomodasi doang gitu kan? Oke lah Pak, gitu. Ya udah jalan gitu. Udah, makanya sampai ada waktu itu satu botol cuma 50.000 gitu, satu toples gitu sampai 50.000 gitu beli. Tadi jual 125 rata-rata orang. Bukan rugi sih, karena madu adalah jualan trust, akhirnya memang harga madu tinggi. Sebenarnya kalau kita memang mau
Nah itulah buruknya di Indonesia gitu, karena itu adalah jualan trust, akhirnya ngambil untungnya terlalu berlipat. Makanya sangat miris sekali Indonesia menjadi negara pengimpor ketiga terbesar di dunia madu. Padahal Indonesia hutannya sangat luas, sumber madunya juga besar. Tapi memang karena bisnis di bawah itu ternak madu, ternak lebah itu tidak begitu populis, ya memang akhirnya jadi sumber pemanfaatan tersendiri. Jadi sebenarnya logis-logis saja kok. Kalau kita ngambil untungnya wajar, misalnya sekitar 10-20% wajar gitu ya. Jujur harga madu murni nggak kalah jauh dari madu palsu. Cuma karena memang pelaku ekonominya masih terlalu ingin profit taking lah ya, kalau bahasa ininya gitu. Yang nggak salah sih ngambil untung besar gitu ya. Kebanyakan memang seperti itu, karena memang ya itu yang dikembangkan kan tadi bisnis trust. Situ nggak percaya sama saya manjat-manjat. Emang situ ngerti penderitaan saya disengat lebah gitu ya. Jadi yang dijual akhirnya ke sana. Padahal giliran mereka ke kita, kadang yang kepengen ketawanya, pemburu itu jual ke kita jual ke konsumen, sama pemburu jual ke konsumen langsung jauh lebih tinggi. Pemburu jual ke konsumen langsung. Atau pelaku bawah jauh lebih. Jadi udah deh untungnya 20% aja lah gitu, kalian di bawah gitu, biar bergulir gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa madu bagus itu ya mahal gitu. Akhirnya masyarakat apa? Madu menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Madu akhirnya diminumnya sedikit. Pas waktu lagi kemarin pandemi lagi gawat-gawatnya, semua orang bertanya, "Mas, kalau madunya murni berapapun saya beli." Tapi setelah vaksinnya semua tersebar, ada madu yang murah nggak, Mas? Padahal madu satu botol 150.000 lah gitu ya. Itu bisa 1 bulan untuk 1 orang. Kalian hidupnya enak. Omset 250.000 nihil untuk bolak-balik. Jadi 4 botol, laku 2 botol pecah 200.000. Terus dipinjemin sama anaknya pemburu itu 10 botol. Waktu itu dikasihnya 75.000 1 botol sama pemburunya, karena udah dibotolin Pak gitu kan ya gitu kan. 75.000, saya jual 150, 125 waktu itu. Setengah bulan waktu itu habis 10 botol, setengah bulanan habis. Lama-lama berkembang, orang banyak percaya, petani pemburu-pemburu yang lain juga percaya bahwa saya bisa dipercaya. Pemburu ada di Jawa Barat mah ada sekitar 50 pemburu lah yang bisa setor ke saya gitu, yang mempercayakan ke saya untuk madunya dijualkan gitu. Karena sampai kadang nama pemburunya pun saya sebutin, ini Kang Aep, ini Kang Dodo gitu kan, ini Kang Ramdan saya bilang gitu kan. Madunya memang karakternya seperti ini karena gunung wilayahnya seperti. Banyak yang nanya, kok madunya beda sama yang lain? Mas, madu itu dalam satu panen, madu sarang hutan itu maksimal cuma 4 kilo rata-rata. 4 kilo itu cuma jadi berapa? Jadi jujur Kang, setiap botol yang kalian terima pasti beda dengan botol yang lalu. Reseller yang ada di tangan aja sekitar 150-an orang. Iya, terus reseller lagi, mereka juga karena madu yang dari saya memang nggak usah jual mahal-mahal lah gitu, karena sehat itu untuk semua, jangan untuk kamu aja. Jadi akhirnya itu berkembang. Jadi saya kirim ke reseller misalnya sekali dia datang 50 botol gitu, ternyata dia 3 hari 4 hari kemudian datang lagi dengan bilang ini reseller saya Pak yang pada ngambil, karena madu yang dari Bapak udah murni murah. Kalau Bapak punya link punya cara bagaimana supaya reseller itu bisa bergabung di Bapak? Ya biasalah, biasanya misalnya gini. Kalau mau jadi reseller, datang ke rumah kita ngobrol baik-baik gitu misalnya, terus nanti kan kebacalah attitude segala macamnya. Ya kamu ambillah 1 krat itu kan 24 botol. Kamu bayarlah 2.400.000. Cuma kabarin dulu, kenapa? Kamu mau buat spanduk yang kayak apa? Kok
saya kasih bonus spanduk. Kenapa Pak harus ada spanduk? Rumah saya di gang. Gak masalah rumah kamu di gang. Kalau kamu ada spanduknya, paling enggak tetangga kamu tahu kalau kamu jualan madu, saya bilang. Yang dulunya misalnya Kang Agus rumahnya di sebelah tukang ayam, Asep ayam gitu misalnya. Nah, Kang Agus gitu. Nyari rumah Kang Agus gitu. Kang Agus mana? Kang Agus yang rumahnya sebelah tukang ayam. Nah, pada saat kamu pasang spanduk, orang udah tanya, rumahnya Kang Agus yang jualan madu. Ada nggak alamat website Kang? Kalau mau bergabung, berbagi madu. Buka deh di YouTube deh, di Berbagi Madu. YouTube Berbagi Madu. Memang Ilham sama Kang Awan nih bilang jangan jualan dulu deh, edukasi dulu, karena kita harus memperkenalkan madu dulu ke masyarakat. Setelah masyarakat tahu, kita sama juga sih mereka konsepnya, kasih mereka percaya dulu. Setelah kasih mereka percaya, beli ke kita. Ada beberapa reseller sampai kaget ya Kang Dendi ya, harga kita murah banget gitu ya. Nah sekarang apa namanya? Ada nggak? Permasalahan di kita nih gini ya, permasalahan di kita itu masalah yang sangat pelik, sangat standar. Karyawan lah, atau nganggur lah, atau apalah, atau pekerja tidak tetap lah, tapi kepengen maju. Mereka salah kata-kata di awal. Salah kata-katanya apa? Oke deh mas, saya coba dulu ya jualan madu gitu misalnya. Atau oke mas ya, saya jualan, coba-coba dulu untuk jualan pulsa gitu misalnya. Kata coba-coba. Tahu nggak rating berhasil dari kata coba-coba? 100 kita coba, 1 berhasil, sudah bilang kita berhasil. Ya kan? Terus orang lagi, beda lagi, ada yang bilang, ya udah deh, saya belajar dulu deh ya, sambil berusaha. Belajar dulu sambil berusaha. Saya cuma sampai bilang ini, bro, kalau belajar terus, kamu akan ketemu ujian terus. 1 tahun kamu, 1 semester kamu belajar, diujinya cuma sekali, antara lulus atau tidak. Terus gimana gue harus mulai? Ya mulai. Karena mulai itu sudah 50% berhasil. So, kalau situ sudah memulai, akhirnya cuma ada berapa? Ada 2. Sukses dan gagal. Tapi pada saat di tengah-tengah kamu mulai, kamu merasakan ini bakal cuan, ini bakal jebol. Udah bisa ngambil keputusan yang selanjutnya. Seperti tadi saya bilang, kalau kepengen berhasil, trust sama yakin. Tuh. Saat ini untuk berhasil itu cuma butuh 3 hal: berdoa, berusaha, sama kuota. Sadar nggak kita sudah di masyarakat Mobile Legends, sudah di masyarakat PUBG. Angkatan saya sama angkatan Kang MH menyelesaikan masalah, ngedil sama orang. Memang angkatan kita jatuhnya banyak kan butuh secangkir kopi dan sebatang rokok. Tapi generasi sekarang gampang banget. Berusaha, berdoa, kuota. Selesai. Orang tinggal update status, laku. Orang tinggal pasang di feed, laku. Kita dulu ketemu, kalau membeli barang harus ke Matahari, Ramayana, Hero. Sekarang MH bisa jualan, Ilham bisa jualan, punya tokonya, punya mallnya. Apa yang nggak bisa kita peroleh saat ini? Jadilah nganggur kalau kepengen sukses.